Gunung Prau ini ketinggiannya udah dataran tinggi ya, 2565 dari permukaan laut. Prau termasuk favorit di Jawa Tengah karena view-nya bagus, menarik ya. Untuk kalangan pemula juga sangat cocok untuk kesini ke Prau. Sekarang sih sebenarnya lagi coba healing aja karena banyak banget kerjaan di kantor. Jadi sekarang ini kita mau coba escape ke Prau, sama semoga besok kejadian ya, kita bisa Sindoro sambil nemenin dua panutan aku yang lagi lari-larian di Dieng Ultra. Itu aja sih. Sebenarnya saya tipikal yang nggak terlalu suka camping. Karena kenapa? Karena saya suka masalah dengan kegiatan ke toiletnya dan sebagainya. Cuman sebenarnya sih tektok kali ini ke Prau disebabkan karena kita nggak punya banyak waktu. Ya kebetulan cutiku juga cuman tinggal dikit, jadinya ya udah sebisa kita tektok ya kita tektok, dan puji Tuhan kita dapet sih view-nya yang bagus. Jujur kali ini aku kurang banget sih persiapannya, jadi karena mungkin habis cedera ya, jadi aku nggak terlalu banyak latihan endurance, jadi aku benar-benar cuman latihan upper ya. Baru belakangan ini sih aku lagi nguatin lowernya aku dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan outdoor oleh fisioterapiku sama PT-ku. Nah jadi ya persiapannya sih bener-bener mepet banget. Jadi emang waktu tadi pergi aja agak nggak pede. Bisa nggak ya TikTok ya, bisa nggak ya TikTok. Puji Tuhan bisa. Selama yakin aja sih sama supporting sistemnya, kayak teman-teman perjalanannya juga asik-asik, jadi dibawa santai. So iya persiapannya sih sebenarnya agak kurang sih, tapi ya bisa lah. Puji Tuhan. Lancar. Lancar. Jalur Patak Banteng adalah jalur yang bisa dibilang adalah jalur tercepat untuk mencapai puncak Prau. Nah kebetulan karena saya tektok dan saya pengen cepat menyelesaikan perjalanan ke Prau karena besok saya masih ada Sindoro, makanya saya pilihnya Patak Banteng. Dan ternyata emang sih terjal, tapi aman kok. Yang penting pelan-pelan aja. Dan ternyata kalau yang dibilang dingin banget sih, tapi sebenarnya kalau badannya gerak nggak sampai dingin banget. Jadi kita tuh kayak yang pakai semua jaket sampai kayak lontong dibungkus-bungkus, akhirnya juga dilepas lagi semuanya. Jadi aman kok, cobain deh. Akan turunnya lihat Dieng, konon katanya Dieng itu banyak savananya, karena aku pecinta savana. Jadi pertama satu ya, aku udah aku cinta banget sama Prau karena bener-bener kan negeri di awan. Terus kemudian sekarang aku mau hunting savana. Konon di Dieng katanya banyak banget savana yang indah-indah. Jadi check it out ya. Dari keseluruhan jalur itu yang paling berat tadi di tangga sih memang. Khususnya yang pas mau sampai Pelawangan ya, itu paha, wah berasa banget tuh, paha dengkul itu ujian banget. Paling berat sih menurut saya dari keseluruhan trek yang kita laluin via Patak Banteng itu di tangga-tangga terakhir sebelum Pelawangan. Jalur yang paling berat itu justru dari start awal di pos 1 ke pos 2. Kenapa? Soalnya kita masih adaptasi ya. Perjalanan dari Jakarta cukup menguras waktu, istirahat yang enggak cukup banyak, dan akhirnya pagi-pagi kita harus bergulat dengan kedinginan. Ya kita adaptasi dengan tanjakan tangga berbatu, itu mungkin yang paling berat sih ya. Meskipun sebenarnya secara trek tanjakan terakhir itu yang paling berat dari pos
3 mau ke tempat tenda-tenda di sini, tempat sunrise. Kalau aku sih dari sisi jalurnya yang paling menguras tenaga itu adalah, yang paling menantang itu adalah bagian akar. Tapi jujur ya, kalau aku tuh nggak suka banget sama anak tangga. Jadi kalau bisa pakai tanah, aku akan pakai jalur tanah. Dan sebenarnya akar-akar itu tuh menjadi tantangan karena gelap. Dan yang kedua tuh adalah di pos menuju ke 4 karena mungkin udah titik terakhir kali ya, jadi napasnya juga udah tinggal terakhir. Jadi ya bagi saya yang menantang ya itu pada waktu ngelewatin akar karena itu malam-malam. Terus kemudian yang keempat itu di pos keempat, yang kedua itu dari pos keempat, dimana pos keempat itu terjal sih, elevasinya lumayan. Cuma deh kalau misalnya nanjak malam, bagiannya akar sebenarnya dibilang challenge juga ternyata aman. Kenapa? Karena gelap ya. Jadi nggak mikirin kiri kanan, udah jalan aja. Jadi ya tantangan sih di sini 3 dan 4, tapi aman kok. Cobain deh beneran. Soalnya ini indah banget. Jadi kamu tuh berasa kayak negeri di atas awan dan bener-bener cakep banget. Banyak banget yang cantik di perahu. Jadi tuh kemarin tuh ngelihat tadi tuh pas begitu ngeliat sunrise-nya, untung puji Tuhan masih keburu ya. Jadi masih dapet, itu cantik banget. Itu benar-benar kayak kita tuh ada di atas awan. Terus ini nih, kurang cantik apa lagi coba? Di situ ada sindoro, ada sumbing. Dia tuh cakep banget guys. Kurang apa lagi guys? Kamu harus ada di sini. Terus kemudian savananya juga enak banget. Beneran aman kalau misalnya kamu kesini. Jadi jangan takut, pelan-pelan aja. Aku mengencourage banget ya teman-teman yang takut nggak bisa naik gunung. Bisa kok, pelan-pelan aja. Pasti nyampe. Karena ini benar-benar cakep banget. Jadi ya ini nggak perlu diomongin lagi. Aku tuh bersyukur banget kepada Tuhan, dan karena aku tuh sudah diberi kesempatan untuk merubah diriku dari yang aku yang gemuk, yang aku nggak suka olahraga, nggak suka outdoor. Jadi menjadi aku yang suka banget sama outdoor. Dan momen ke gunung ini bagi aku tuh sifatnya sangat personal. Kenapa sifatnya personal? Karena aku tuh diingatkan bahwa aku hanya manusia kecil. Jadi Tuhan itu selalu mengingatkan aku melalui keindahan-keindahannya bahwa kamu itu hidup di dunia ini hanya makhluk kecil, dan kamu juga punya tugas menjaga keindahan alam ini. Jadi dan mesti juga ada respect, karena kalau di gunung tuh kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi di situ kamu akan diuji untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang merasa sih diinginkan sama Tuhan ya, untuk selalu membantu sesama dan rendah hati. Jangan sombong deh, karena ya ke gunung itu selalu mengingatkan saya untuk itu, bahwa saya itu manusia kecil. Ya inilah, makanya saya kenapa selalu berusaha untuk ke gunung, karena untuk diingatkan kembali sama Tuhan.
untuk kamu yang mau coba ke perahu, which is kamu harus cobain. Tapi aku minta tolong ya, ini tuh udah indah banget. Sekali lagi tolong sampahnya dong dijaga. Kenapa? Karena kita tuh dikasih sama Tuhan udah indah banget. Kita tinggal di Indonesia, kurang apa lagi gitu. Semuanya indah. Cuman sayang sampahnya. Jadi please guys, you have to be here, but please bawa kembali sampahnya. Jangan nyampah di sini. Kenapa? Karena ini adalah justru tempat yang kamu harus jaga. Karena tempat ini adalah tempat untuk mengingatkan kamu bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita dan akan selalu memberikan buat kita selama kita mau ngejaga dan kita ngebuka mata kita yang lebar-lebar terhadap lingkungan kita. Jadi guys, please ke perahu, but please bawa kembali ya sampahnya. Wah, alhamdulillah banget tahun ini bisa mengunjungi Gunung Prau yang udah no debat keindahannya. Senang banget, alhamdulillah banget bisa sampai ke sini bareng teman-teman. Kesan pendakian kali ini cukup menyenangkan ya. Kenapa? Karena setelah sekian lama pandemi akhirnya gue bisa pergi lagi sama teman-teman yang mungkin selama ini kita cuma pergi trekking ke bukit-bukit, akhirnya bisa lagi naik gunung meskipun ya bukan gunung yang tinggi-tinggi banget, tapi oke lah, bisa kita lihat di belakang ada dua bukit gunung yang cantik ya, itu pemandangan kita saat ini. ada tuh teman kita ya, katanya dia tuh waktu ke Gunung Prau Patak Banteng, dia tuh kayak orang bego katanya. Hanya orang-orang yang nggak bego tahu lewat situ dan yang katanya. bodoh yang bisa Iya. yang malu. Tapi kita nggak ngerasa sih ya. Kita nggak ngerasa, bahkan kita sih ngerasa smart banget sih kita lewat itu ya. Jadi Oke-oke aja sih ya gitu. Ya sorry itu sih ya buat teman kita yang bilang itu bego lah jalur itu jalur yang luar biasa keren, akar-akarnya keren, Betul. pokoknya semuanya keren. Betul, gitu. betul. Dapat semua ininya. Dapat semuanya. Dan mungkin sebagai penutup nih Pat ya, Ya. karena kita sedang di Dieng ya, itu kan ada satu lagu sangat terkenal dari Oke. Mas Kapan Bagaskara ya, Oke. Negeri Diawan. Gimana kalau kita nyanyiin dulu? Oke. Silakan Kita aja. ambil tracknya aja. Oke, gini Pak. Kau mainkan untukku
sebuah lagu tentang negeri di awal, Keren banget. di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Oke, terima ciao kasih. dari kita. Thank you.